Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin tetap semangat uploadnya. Dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. Bukan aku yang ingin tidur, tapi adik kecilku ini yang ingin tidur. Satria sudah tidak bisa lagi merahasiakan pada Michela. Mata Michela membulat lalu melihat ke arah celana Satria. Tidak kelihatan memang adik kecil Satria yang sedang bangun karena adik kecil Satria itu masih tertutupi celana. Aku memukuli teman Hansara karena aku melihat laki-laki brengsek itu memasukkan obat perangsang dalam minuman yang diberikan untuk Hansara. Dan dengan bodohnya aku malah meminum minuman itu, padahal harusnya aku membuangnya. Akhirnya Satria jujur. Jadi sekarang kamu. Lirih Michela, ia tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Satria menganggukkan kepalanya. Hasrat kelaki-lakianku sedang sangat tinggi sekarang. Aku pikir dengan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi aku bisa mengalihkan hasratku, tapi ternyata tidak berhasil. Ucap Satria. Michela hanya ternganga mendengar pengakuan Satria. Satria pun kembali melajukan mobilnya lalu memarkirkan mobilnya. Kamu tunggu di sini, biar aku urus ini dulu. Ucap Satria. Satria pun keluar dari dalam mobil. Di dalam mobil, Michela nampak sedang berpikir. Berpikir apa dirinya harus membantu Satria atau membiarkan Satria menderita karena hasratnya yang tidak tersalurkan. Setelah memikirkan singkat keputusan yang harus ia ambil, Michela pun mantap dengan keputusannya. Michela pun keluar dari dalam mobil lalu berlari memasuki penginapan. Sesampainya di dalam penginapan, ternyata Satria sudah mendapat kamar. Bermodal informasi dari penjaga penginapan yang memberitahu nomor kamar penginapan Satria, Michela pun berjalan dengan tergesa-gesa mencari kamar Satria. Ini dia kamarnya. Lirih Michela saat melihat nomor kamar yang diberitahu penjaga penginapan. Michela pun mengetuk pintu kamar. Di dalam kamar, Satria yang baru membuka pakaiannya dan hendak berjalan ke kamar mandi terpaksa memakai kembali boksernya setelah mendengar pintu kamar terketuk. Ia pikir yang mengetuk pintu kamar itu adalah petugas penginapan yang ingin memberi pelayanan kamar. Tapi ternyata, ceklek. Dengan bertelanjang dada dan hanya memakai boksernya, Satria membuka pintu. Sela. Pekik Satria saat melihat Michela yang ternyata mengetuk pintu. Satria. Lirih Michela saat melihat penampakan tubuh Satria. Sepolos-polosnya Michela jika disuguhkan dengan pemandangan dada bidang, otot kekar dan perut six-pack pasti akan ngences-ngences juga. Kamu ngapain di sini? Kan udah aku bilang tunggu di mobil. Kesal Satria. Bukannya menjawab, Michela malah menyerobot masuk ke dalam kamar Satria lalu mendorong tubuh Satria untuk menjauhi pintu lalu mengunci pintu kamar itu dan mencabut kunci yang menempel di handle pintu. Hei, apa yang kamu lakukan Sela? Bawa kemari kunci itu. Bentak Satria saat Michela malah memasukkan kunci ke dalam kantong celananya. No. Jawab Michela lalu berjalan memasuki ruang tidur. Shell, kamu mau apa sih? Kamu sadar gak sih kalau lagi ada dalam kandang buaya yang sedang kelaparan sekarang? Ucap Satria seraya mengikuti Michela dari belakang. Aku akan membantumu melampiaskan hasratmu. Jawab Michela seraya membuka kaos yang ia kenakan. Mata Satria membulat lebar mendengar kata-kata Michela dan melihat penampakan tubuh Michela. Jangan ngaco kamu. Ayo keluar. Balas Satria. Meski gejolak hasratnya sudah makin tak menentu karena penampakan tubuh Michela, tapi ia masih berusaha menggunakan kewarasannya untuk tidak melampiaskan hasratnya pada Michela. Satria menarik tangan Michela, namun Michela menarik kembali tangan Satria hingga tubuh mereka berdempetan. Aku dengan senang hati mengorbankan tubuhku untuk menjadi pelampiasanmu, Sat.
Pakailah tubuhku, ucap Michela seraya menciumi leher Satria. Shell, kamu sadar apa yang barusan kamu bicarakan? Tanya Satria sambil memejamkan matanya antara menikmati ciuman Michela di lehernya, tapi juga sedang berusaha keras menahan hasratnya dan tetap menjaga kewarasannya. Aku sadar Sat. Pakailah tubuhku, aku tidak akan meminta pertanggungjawaban darimu. Jawab Michela, tangannya kini sudah mengelus otot-otot perut Satria. Satria mendorong tubuh Michela. Tidak. Aku tidak akan melakukan itu padamu. Sekarang keluarlah. Usir Satria. Mendapat penolakan dari Satria, Michela tak langsung putus asa. Malah sekarang Michela membuka hot pants-nya dan penutup 2 gundukan dagingnya. Kini yang tersisa di tubuh Michela hanyalah tirai segitiga berenda yang menutupi eneng tembemnya. Melihat itu Satria langsung membalikkan tubuhnya. Tahan Satria. Tahan. Kamu harus tetap waras, kamu harus tetap waras. Gumam Satria dalam hati untuk memberi sugesti pada tubuhnya untuk menahan godaan yang Michela suguhkan. Michela berjalan mendekati Satria lalu memeluk tubuh Satria dari belakang. Ia sudah tidak peduli jika Satria menganggap dirinya wanita murahan atau apapun itu. Yang ada di kepala Michela sekarang hanyalah ingin membantu Satria dan ingin memberikan kesuciannya pada laki-laki yang ia cintai dan tidak ada kata menyesal bagi Michela. Shell, aku mohon Shell jangan lakukan ini. Imanku sangat lemah, hasratku kuat, jadi aku mohon jangan menggoda imanku dan memancing hasratku seperti ini. Ucap Satria dengan nafas yang sudah sangat memburu. Lakukanlah apa yang ingin sekarang kamu lakukan Sat, tidak perlu kamu tahan. Lampiaskanlah padaku. Balas Michela seraya mengecupi punggung Satria dan tangannya mengelus otot perut Satria. Tapi kenapa kamu melakukan ini Shell? Kamu tahu kan konsekuensinya? Aku sangat tahu Sat. Aku melakukan ini karena kamu adalah pria yang aku cintai dan aku tidak menyesal melepaskan kesucianku pada pria yang aku cintai. Jawab Michela. Mulut Satria terbuka lebar mendengar pengakuan Michela. Apa kamu bilang barusan? Aku ini apa? Tanya Satria untuk meyakinkan dirinya kalau yang barusan ia dengar tidaklah salah. Michela memutar tubuh Satria untuk berhadapan dengannya. Aku mencintaimu Satria. Dan aku tidak menyesal melepas kesucianku dengan laki-laki yang aku cintai. Jawab Michela. Akal sehat Satria seketika menguar entah kemana. Satria langsung mendaratkan bibirnya ke bibir Michela dan menciumnya dengan sangat rakus. Apa kamu sudah baik-baik saja sekarang Sat? Tanya Michela setelah Satria membaringkan tubuhnya di ranjang. Satria hanya membalas dengan anggukkan kepala. Ia masih sibuk mengatur nafasnya yang ngos-ngosan. Setelah nafasnya sudah normal, Satria pun menaikkan tubuhnya untuk mensejajarkan dengan tubuh Michela lalu masuk ke dalam selimut yang Michela pakai. Makasih ya Shell. Ucap Satria lalu mengecup kening Michela kemudian menarik tubuh Michela ke dalam pelukannya. Untuk beberapa saat mereka pun beristirahat untuk sekedar mengumpulkan tenaga. Karena setengah jam dari itu, efek obat perangsang kembali Satria rasakan. Dan mereka pun mengulang kembali. Bukan hanya sekali mereka mengulang percintaan panas itu, melainkan 2 kali. Jadi malam itu 3 kali Michela membantu Satria untuk melampiaskan hasratnya. Villa. Saat Satria dan Michela sedang menikmati malam panjang mereka dengan berbagi peluh. Di villa tepatnya di kamar pasangan pengantin baru, ada Ray yang sedang memutar otaknya untuk membuat Michela melupakan kejadian buruk yang menimpanya waktu itu. Ingin sekali aku bertemu laki-laki sialan itu. Gara-gara dia, aku jadi menderita seperti ini. Geram Ray kala mengingat sosok Chasen. Ray, kamu tidak tidur? Tanya Michela dari arah belakang Ray.
Karena saat ini Rai sedang duduk di balkon kamar yang langsung menghadap ke pantai. Bagaimana Rai bisa tidur tenang kalau ia harus tidur dengan Misea di ranjang yang sama? Jadi daripada ia harus selingkuh dengan Tante Scarla lagi di tengah malam, maka dari itu Rai memutuskan untuk tetap terjaga dan menjadi satpam villa. "Kamu tidurlah duluan, nanti aku menyusul," jawab Rai. Michelle pun berjalan mendekati Rai lalu duduk di sebelah Rai. "Kamu kenapa? Apa kamu mencemaskan Satria?" tanya Misea. "Cih, buat apa juga aku mencemaskan bocah itu?" decih Rai pelan namun masih bisa didengar oleh Misea. "Lalu kenapa wajahmu muram begitu?" "Aku baik-baik saja sayang. Aku juga sedang tidak memikirkan apa-apa," jawab Rai sambil tersenyum. Ia tidak ingin membuat istrinya itu khawatir. "Bohong. Pasti ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan. Ceritalah padaku Rai, aku ini kan istrimu sekarang. Bukankah suami istri itu harus saling berbagi keluh kesah, berbagi suka duka?" Rai diam sambil terus memandang wajah Misea. Ingin sekali rasanya Rai jujur pada Misea kalau dirinya ingin meminta haknya sebagai suami. Tapi itu tidak mungkin, ia sudah berjanji pada dirinya sendiri tidak ingin memaksakan kehendaknya pada Misea kalau memang Misea belum siap. Karena Rai tahu tidak mudah bagi Misea melupakan kejadian kelam itu. "Kok diam? Aku gak apa-apa sayang. Ya udah yuk, kita tidur kalau gitu," ucap Rai seraya menarik tangan Misea dan menggiring Misea kembali ke ruang tidur. Mereka pun naik ke atas ranjang lalu menyelimuti diri mereka dengan selimut yang sama. Rai pun memeluk Misea sambil mengelus rambut Misea dan memberikan kecupan bertubi-tubi di kening Misea. 1 menit, 2 menit, 3 menit tubuh Rai masih aman. Namun tidak di menit keempat. Kelamaan memeluk Misea ditambah lagi mencium aroma rambut Misea, membuat gairah kelaki-lakian Rai pun mulai bangkit. Di menit kelima, wajah Rai mulai memerah karena merasakan bagian bawahnya menegang. Rai menarik nafasnya dalam-dalam lalu membuangnya perlahan untuk mengontrol hasratnya. Misea yang ada dalam pelukan Rai jelas merasakan nafas Rai yang sudah mulai tidak teratur itu. "Kamu kenapa sayang?" tanya Misea. "Tidak apa-apa, cepat tidurlah," ucap Rai lalu memeluk Misea dengan sangat erat, bahkan kaki Rai menimpa pinggang Misea. Sungguh gerakan refleks yang sangat salah. Karena dengan posisi itu yang ada hasrat kelaki-lakian Rai makin membara dan Misea juga bisa merasakan tendangan maut si Abang Jago. "Duh!" Abang Jago yang berada tepat di perut Misea memberikan tendangan sebagai tanda ingin meminta segera dikeluarkan dari jeruji kainnya. Mata Misea membulat saat merasakan tendangan Abang Jago itu. "Rai!" lirih Misea. "Set! Tidurlah!" potong Rai. "Duh!" Sekali lagi, Abang Jago menendang perut Misea. Mata Misea yang masih membulat kini mengerjap-ngerjap, ia juga menelan salivanya kasar. "Rai! Ayolah Sea, jangan bersuara lagi. Aku mohon tidurlah," potong Rai. "Duh!" Untuk yang ketiga kalinya Misea merasakan tendangan maut si Abang Jago di perutnya. Tak tahan dengan tendangan si Abang Jago yang membuat jantungnya berdegup kencang, Misea pun menjauhkan tubuh Rai dari tubuhnya. "Bagaimana aku bisa tidur kalau ini terus nendang-nendang?" ucap Misea. Dan tanpa sadar Misea malah memegang batang sakti milik Rai. Bersambung.